Dalam pembelajaran praktikum mobil ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana variasi tekanan udara awal pada balon yang menjadi sumber dorongan mempengaruhi kecepatan dan jarak tempuh mobil sambil mempertimbangkan faktor hambatan seperti gaya gesek yang mempengaruhi efisiensi keseluruhan. Eksperimen ini merupakan proyek sains sederhana yang dirancang untuk mengajarkan konsep fisika dasar, khususnya hukum Newton tentang gerak dan energi mobil bertenaga balon dalam model populasi udara yang menggunakan prinsip aksi-reaksi. Ketika udara keluar dari balon melalui pipet, dorongan ke belakang mendorong mobil ke depan. Ini mirip dengan cara kerja roket atau pesawat terbang, tetapi dalam skala kecil dan menggunakan bahan daur ulang. Eksperimen ini cocok untuk anak-anak, siswa sekolah dasar hingga menengah, atau siapa saja yang ingin belajar tentang energi kinetik, potensial, dan konversial. Energi tanpa peralatan mahal, latar belakangnya berasal dari eksperimen klasik dalam pendidikan STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, yang mendorong kreativitas dan pemahaman praktis tentang dunia fisika. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu botol, balon, isolasi, sedotan atau pipet, tusuk sate atau sempit, paku, tutup botol, dan gunting. Kita masuk di dalam langkah-langkah kerja. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu persiapan botol. Nah, di sini kita bersihkan botol plastik dan tutup botol dari sisa minuman dan label. Lalu kemudian ambil pipet, potong sesuai ukuran botol. Selanjutnya kita melubangi tutup botol, yaitu roda mobilnya nanti dengan paku. Dan kita juga harus mengukur tusuk sate sesuai dengan ukuran mobil. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu perakitan mobil. Di sini kita harus menempelkan pipet ke botol dengan perbandingan jarak sudah cukup, bisa menggunakan penggaris untuk mempermudah. Lalu kita masukkan tusuk sate ke lubang pipet dan memasang roda mobil, yaitu tutup botol di setiap ujung sate. Selanjutnya kita memasang balon pada botol dengan arah yang berlawanan. Pastikan balon sudah direkatkan dengan pipet. Adapun tahap terakhir yaitu pengujian. Nah, kita harus meletakkan mobil di atas permukaan datar dan licin, misalnya seperti lantai kayu atau kertas karton. Dan selanjutnya kita tiup balon untuk menggerakkan mobil. Adapun hasil percobaan kami yaitu balon mengembang menyimpan energi potensial elastis. Saat udara dilepaskan, udara didorong keluar melalui sedotan ke arah belakang sesuai dengan Newton. Udara yang keluar memberikan gaya dorong atau gaya aksi pada mobil, membuat mobil bergerak maju. KPS yang muncul yaitu mengamati perubahan bentuk balon saat diisi udara dan saat dilepaskan, mengamati arah dan jenis gerak mobil di lintasan lurus, berbelok, atau goyah, mengamati kondisi lintasan, misalnya licin atau kasar. Yang kedua, KPS mengukur, melakukan perbandingan dengan satuan standar untuk mendapatkan data kuantitatif, mengukur diameter atau keliling balon pada tingkat pengisian berbeda, mengukur jarak tempuh mobil menggunakan meteran, dan mengukur waktu tempuh mobil menggunakan stopwatch. KPS yang ketiga menganalisis, mengolah data kuantitatif untuk menemukan hubungan pola dan kesimpulan, menganalisis hubungan antara diameter balon dan jarak tempuh yang dihasilkan, menghitung dan membandingkan kecepatan rata-rata mobil, menguji apakah hasil percobaan mendukung hipotesis mengenai pengaruh tekanan dan gaya gesek. Kesimpulan dari eksperimen ini yaitu berhasil menunjukkan bahwa mobil bertenaga balon dapat diubah dari bahan sederhana dan berfungsi berdasarkan prinsip fisika dasar. Hipotesis terbukti benar dengan tekanan udara sebagai faktor utama yang mempengaruhi
uji performa. Ini membuktikan bahwa energi potensial dalam balon dapat dikonversi menjadi energi kinetik untuk gerakan, memberikan wawasan praktis tentang populasi udara.